dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan KKL kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Dianggraini dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aulia Dewi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomari Hadatul Aisi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Putri Nayatul Maula dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Dayani dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Ceroni dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Pranata dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setiawan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Masudi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholis dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abu Sufyan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Jamaluddin dari kelompok 1. Profil OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Visi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan sektor perbankan dan fintech selalu terikat dengan syarat dan kepatuhan yang dituangkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Indonesia sebagai pihak regulator sebagai bentuk dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan, serta layanan jasa keuangan lainnya. Dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran surat edaran Bank Indonesia Nomor 1822 DKSP tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI 2016 tentang uang elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1912 PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Mampu melayani masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional menjadi alternatif perdana selain jasa industri keuangan tradisional. Memfasilitasi penyedia dana atau lender dengan pihak yang membutuhkan dana borrower melalui pasar digital yang dibutuhkan bagi usaha mikro atau kecil yang menengah UMKM. Kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya lebih murah serta kenyamanan bagi konsumen. Kelemahan, tingkat pengeluaran masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah sehingga tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan perbankan. Risiko keamanan data, cyber risk, privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola, governance, data yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya ketimpangan akses layanan perbankan. Jaringan koneksi internet masih kurang mendukung, baik dari segi kecepatan akses, sistem aplikasi maupun server yang stabil dalam mengirim transaksi data keuangan. Penyediaan layanan fintech merupakan pihak yang
tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Ada sebagian perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integrasi produknya. Analisis peluang atau opportunity analysis. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi finansial perbankan sehingga meminimalisasi tindak kriminalitas perbankan dan kekhawatiran masyarakat. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk perkiraan mencapai 265 juta jiwa pada 2018 dan mayoritas berusia di bawah 35 tahun dengan pertumbuhan smartphone dan pengguna internet menjadi peluang bagi tumbuhnya finansial teknologi fintech nasional. Hadirnya fintech akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi agar dapat mempermudah layanan yang lebih praktis. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh dalam penyimpanan dan meminjam kebutuhan finansial melalui jasa perbankan. Analisis ancaman atau threat analysis. Semakin berkembangnya finansial teknologi, fintech mengakibatkan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri perbankan. Adanya potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan maupun force majeure dari kegiatan fintech. Situasi politik yang kurang kondusif dan kecenderungan terjadi inflasi yang relatif tinggi di Indonesia menyebabkan lembaga perbankan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Makarina. Nama Makarina yang dipakai tersebut didapat dari singkatan makaroni nagih. Karena pada saat mencobakan makaroni pertama kali kepada orang-orang di sekitar, mereka berpendapat bahwa makanan ringannya tersebut membuat mereka merasa nagih atau ketagihan untuk mencicipi secara terus-menerus. Oleh karena itu, 4 orang yaitu Helmi dan rekannya sepakat untuk menggunakan nama Makarina sebagai nama pada brand produk makanan ringan mereka tersebut. Makarina sendiri didirikan pada 20 April 2017 yang mempunyai visi yang pertama bermanfaat untuk banyak orang, memiliki core bisnis cemilan olahan terbesar di Indonesia, menjadi penyedia cemilan yang inovatif, dan menjadi penyedia cemilan yang peduli dengan kesehatan. Misinya yaitu menambah pelanggan dengan edukasi pasar yang berkesinambungan, membuka lapangan pekerjaan untuk orang kreatif dan berkompeten, terus berinovasi menciptakan produk yang aman dan layak untuk dikonsumsi, dan yang terakhir menjaga kualitas produksi dengan bahan baku yang baik. Makarina sendiri mempunyai strength atau kekuatan, yaitu packaging produk yang keren, harga terjangkau sesuai dengan target pasar, dan Makarina memberikan inovasi baru di mana pembeli bisa memilih rasa dan level kepedesan sesuai selera rasa yang dihadirkan beragam. Dan Makarina tersendiri punya weakness, kelemahan yang menghambat usaha, yaitu terdapat banyak produk makaroni di pasaran, terbatasnya modal, dan pemasarannya lebih dalam lingkup kecil, dan mempunyai opportunity, peluang dapat ditemukan. Makarina mendukung potensi lokal dengan memberdayakan sumber daya manusia, berbasis pelajar dan mahasiswa yang juga ingin aktif berbisnis dan membantu orang tuanya. Tercermin dari kehadiran para reseller yang tersebar di wilayah Jember, Bondowoso, Lumajang, dan sekitarnya. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah kami untuk memasarkan produk. Permintaan pasar yang semakin meningkat banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak, dewasa maupun orang tua. Dan penggunaan sosial media sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dan ada threat atau ancaman usaha. Yang pertama, ada banyaknya pesaing yang menjual produk dengan yang harga lebih murah, dan munculnya produk baru yang lebih unggul. Profil Bank Indonesia. Bank Indonesia biasa disebut dengan singkatan BI
adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Visinya yaitu menjadi pusat perbelanjaan dan riset kelas dunia di bidang ekonomi dan kebankestralan untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Misinya yaitu mengelola fakulti, partnership, dan proses pembelajaran sejalan dengan best practice corporate university. Melaksanakan kegiatan riset sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan kebijakan perekonomian terkini, dan menciptakan iklim perbelanjaan dan riset yang kondusif untuk pengembangan ekonomi leadership di tingkat nasional dan regional. Analisis SWOT BI atau Bank Indonesia KRIS. Strength-nya atau kekuatan yaitu yang pertama ada kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan perbankan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor cabang lembaga perbankan. Yang ketiga, lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasaran karena lembaga perbankan cukup berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial dalam menawarkan produk perbankan kepada masyarakat. Yang keempat, varian produk lembaga perbankan dikenal luas oleh masyarakat, termasuk aplikasi layanan 24 jam seperti mobil banking, internet banking, SMS banking, dan call banking. Dan yang terakhir ada kemudahan dalam mendaftar sebagai mitra KRIS yang sangat banyak memberikan keuntungan bagi konsumen, yaitu pendaftarannya yang tidak dipungut biaya. Weakness atau kelemahan, yang pertama ada membutuhkan koneksi internet yang mendukung, baik dari segi kecepatan akses karena transaksi finansial akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan. Yang kedua, timbulnya aksi kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan, dan cybercrime dalam transaksi finansial perbankan, membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi online. Yang ketiga, tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial yang memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan legal. Yang keempat, pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan perbankan. Dan yang terakhir ada ketimpangan akses layanan perbankan karena infrastruktur teknologi komunikasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3T. Opportunities atau peluang, kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh untuk menyimpan dan meminjam kebutuhan finansial melalui jasa perbankan karena dianggap lebih aman dan menguntungkan dengan harapan tingkat penerimaan bunga yang tinggi ketika menyimpan dana maupun bunga yang relatif terjangkau ketika melakukan transaksi meminjaman dana perbankan. Yang kedua, adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi finansial perbankan, sehingga meminimalisasi tindak kriminalitas perbankan dan kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan layanan teknologi finansial yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan. Threats-nya atau ancaman, yang pertama ada penggunaan teknologi yang semakin canggih oleh penyedia jasa teknologi finansial, namun tanpa disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia perbankan, menjadikan ketimpangan dalam melayani masyarakat pengguna layanan perbankan tersebut. Yang kedua, adanya tren globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara, memungkinkan penyedia jasa layanan teknologi finansial semakin beragam dan menimbulkan kompetisi dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan. Yang ketiga, ada situasi politik yang kurang kondusif dan kecenderungan terjadinya inflasi yang relatif tinggi di Indonesia, menyebabkan lembaga perbankan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, sehingga akan berdampak pada rumitnya
birokrasi perbankan, dan biaya administrasi yang dibebankan kepada masyarakat sebagai jaminan semakin tinggi. Profil ruang gerak kita. Irfan Karisma Putra SAB, MAB, seorang Luktur Business Administration via Brawijaya. Lulusan S1 International Business Brawijaya yang saat ini tinggal di Perum Sulaiman Blok Hill, Karangpolo, Malang. Irfan Karisma, beliau bergabung dengan komunitas ruang gerak kita. SWOT, strength atau kekuatan. Kreatif dalam mengelola desa menjadi desa yang lebih maju dengan menciptakan produk unggulan yang diperoleh dari sumber daya desa tersebut. Dapat berinovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal, juga replikasi teknologi dan percepatan pembangunan desa yang mewujudkan kesejahteraan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Masih rendahnya profesionalisme aparatur pemerintahan desa, baik dalam hal manajerial dan teknis pemerintahan maupun dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya, serta meningkatkan kerjasama antar daerah maupun antar sektor yang dapat memperbaiki dan mengefisienkan kegiatan pembangunan desa. Masih rendahnya kemandirian masyarakat termasuk peran perempuan dalam mengelola potensi lokal atau desa sesuai dengan karakteristik lokal. Susahnya memotivasi dan mengajak masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan desa. Analisis peluang, opportunity analisis. Menarik pengunjung karena memiliki keunikan atau citra. Profil HS Silver. HS Silver berdiri sejak tahun 1950-an di wilayah Kota Gede, Yogyakarta, Indonesia. Pendiri HS Silver adalah Bapak dan Ibu Harto Suharjo yang tertarik dengan bisnis perhiasan dan memilih untuk membuka toko pertama mereka dengan nama Terang Bulan. Kemudian berganti nama menjadi HS Silver. Visi melestarikan dan mengembangkan bisnis yang telah dirintis keluarga Harto Suharjo menjadi bisnis yang bertaraf internasional sehingga memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi keluarga besar HS dan masyarakat pada umumnya. Misi mengelola bisnis utama perusahaan atau core bisnis yaitu Silver dan bisnis lain secara profesional dan inovatif. Mendirikan unit-unit usaha di bidang lain atau diversifikasi. SWOT, strength atau kekuatan. Pemasaran produk HS Silver bukan hanya dalam negeri saja, namun sudah mencakup ke tingkat mancanegara. Kerajinan yang diproduksi oleh HS Silver sangat beragam, mulai dari cincin, gelang, kalung, anting, dan lain-lain. Bahkan HS Silver dapat membuat kerajinan perak sesuai desain keinginan konsumen. Desain yang digunakan adalah desain terbaru yang sangat estetik dan juga menarik pastinya. Weakness atau kelemahan. Proses produksinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Profil Cantika Mahar. Cantiknya Mahar didirikan oleh seorang pebisnis yang bernama Upi Susilowati pada tahun 2017. Produk yang dijual yaitu produk untuk acara pernikahan seperti produk mahar, hantaran, undangan, souvenir, dan juga memulai bisnis dekor pernikahan. Alamat bisnis Cantiknya Mahar di Bumi Mangli, Permai Blok CB 9 Mangli, Jember. SWOT, strength atau kekuatan. Penggunaan digital marketing dampak dari pandemi membuat usaha ini harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Opportunities atau peluang. Sedikitnya pesaing dengan penyedia jasa yang sama serta menyediakan mahar dengan karya yang terbaik. Dengan mengutamakan kerapihan serta pelayanan memuaskan, produk Cantiknya Mahar sudah memiliki nama yang cukup dikenal banyak orang khususnya di Jember, Bondowoso, dan sekitarnya. Threats atau ancaman. Konsumen yang merasa kecewa atau merasa kurang puas terhadap produk atau layanan Cantiknya Mahar. Keterbatasan waktu membuat bentuk mahar yang waktu pesanannya sama dan beruntun.